Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Siluet seperti burung berkedip-kedip dan muncul dari jauh, terbang ke arah mereka. Dari siluet itu, King Sui tahu bahwa orang tersebut adalah seorang wanita. Sementara malam tidak menghalangi kekuatan King Sui, orang tersebut hampir sepenuhnya terbungkus pakaian hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dingin. King Sui tidak tahu usia orang tersebut, tetapi dia dapat memperkirakan dengan aura vitalitasnya bahwa dia berada di tahap terkuat dan berkembang. Ini pasti berarti dia tidak tua, dan dari postur anggunnya, King Sui berspekulasi bahwa dia pasti masih muda. King Sui dan Tantai Lingyan berjarak sekitar 100 meter dari satu sama lain. Tantai Lingyan memandangi penyusup misterius itu dan berbicara, "Jika aku tidak salah, kaulah yang memanggilku." Tepat sekali. Saya dapat merasakan bahwa kita adalah orang-orang dari kelas yang sama dan karenanya, berpikir bahwa kita harus berkumpul. Apa yang kamu katakan? Wanita itu menjawab dengan suara rendah yang memiliki kekuatan misterius. Itu tidak menyenangkan atau tidak menyenangkan di telinga. Matanya tetap terpaku pada Tantai Lingyan dan King Sui. "Kamu adalah Night Demon," kata Tantai Lingyan. "Kamu juga memiliki darah Raja Iblis yang mengalir di dalam tubuhmu. Anda seharusnya tahu tentang misi kita. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda sehubungan dengan keinginan saya sebelumnya. Ini adalah keberuntungan kita bertemu," ucap wanita itu. "Kamu sendirian?" Tantai Lingyan terus membisikkan. Dia terus bertanya tetapi itu tidak membangkitkan rasa jijik yang lain. Bagaimanapun, dia dipanggil oleh wanita itu. Ini hanya akan membingungkan jika Tantai Lingyan menyetujui semuanya tanpa pertanyaan. "Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Belum lama ini saya mencapai warisan iblis malam dan saya telah berkultivasi di sini sendirian." Wanita itu terus menatap Tantai Lingyan dan King Sui saat dia berbicara, seolah-olah dia mencoba melihat melalui fluktuasi atau keraguan di hati mereka. "Apa kau tahu tentang darah Raja Iblis?" Giliran King Sui untuk berbicara. Wanita itu telah memperhatikan King Sui, tetapi dia tidak bisa mengetahui kekuatan King Sui juga tidak bisa merasakannya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan keduanya. Namun, dengan pemikiran bahwa dia juga penerus warisan Raja Iblis, dia berpikir bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan menyakitinya. Penerus dari Raja Iblis juga akan mendapatkan darah dari Raja Iblis. Hanya darah Raja Iblis yang bisa membuat penerusnya lebih kuat. Wanita itu berkata terus terang, "Maka kau harus tahu bahwa semakin kuat darah Raja Iblis, semakin kau kehilangan sifatmu. Semakin Anda menjadi mudah tersinggung dan tidak dapat diprediksi. Haus darah Anda akan membuat Anda kehilangan pengakuan bahkan dari keluarga dan kerabat Anda." King Sui berkata sambil tersenyum. Dia telah mendengarnya bahkan tanpa pidato King Sui, tetapi semua orang tahu bahwa Anda tidak dapat memintal dan menenun pada saat yang bersamaan. Kekuatan warisan Raja Iblis meningkat pesat dan itu sangat kuat. Adapun darah Raja Iblis, itu hanyalah dongeng legendaris. Selama Anda memiliki kemauan yang kuat, Anda tidak akan menderita serangan balik. Jadi, setiap orang mengklaim bahwa mereka menahan diri. Belum lagi darah Raja Iblis lebih merupakan rumor daripada fakta. Aku pernah mendengarnya, tapi belum dikonfirmasi kebenarannya. Wanita itu ragu-ragu sejenak. "Apa misimu? Apakah Anda berencana untuk terus melakukannya?" Dengan tenang, King Sui bertanya pada wanita itu. Wanita itu tiba-tiba merasa dirinya terkunci dalam semua aspek kesadaran. Dia merasa sulit bahkan untuk bergerak. Dia melihat King Sui dan Tantai Lingyan, bingung. "Mengapa? Bahkan jika saya tidak ingin menyelesaikan misi, saya sudah mendapat manfaat dari warisan. Bukankah aku akan kehilangan kredibilitas jika aku tidak menyelesaikan misi warisan Raja Iblis seperti yang dijanjikan?"
King Sui sudah mengukur kekuatan wanita itu. Setidaknya, dia bukan ancaman bagi Tantai Lingyan dan dirinya. Selama dia tidak memiliki kekuatan yang sama dengan mereka, maka kecelakaan tidak akan menemukannya secepat ini. Kekuatan iblis malam terletak dalam pertempuran di malam hari. Itu pandai bersembunyi, ketangkasan, pembunuhan, kemampuan untuk membingungkan, dan banyak lagi. King Sui tertawa saat dia memandangnya. Warisan Raja Iblis hanya bisa menunjukkan takdirmu. Itu tidak berarti bahwa Anda harus menjadi jahat hanya dengan mencapainya. Apa memori warisan Anda? Jika saya tidak salah, itu pasti tentang pembunuhan. Anda harus melihat berapa banyak dari mereka yang pantas untuk dibunuh, dan berapa banyak dari mereka yang sebenarnya tidak bersalah. Mengundurkan diri, King Sui menjawab, dalam hal kekuatan di dalam 9 benua, benar dan salah ada di tangan orang-orang yang berkuasa. Perbedaan antara mereka yang benar dan yang tidak adalah bahwa orang benar akan menyamarkan perilaku mereka dan menemukan alasan yang masuk akal, sementara kejahatan tidak melihat adanya kebutuhan. Lingyanku sama denganmu, tapi dia tidak akan bisa mengasosiasikan dirinya dengan elemen yang tidak diinginkan. Anda harus mengontrol insting Anda. Itu tidak bisa mengendalikan hati nurani Anda selagi Anda masih bisa. Jika tidak, apa gunanya menjadi kuat di masa depan? Anda hanya akan menjadi iblis pembunuh yang hidup mati. Tantai Lingyan melirik King Sui tanpa daya. Dia tidak tahu bahwa hanya dengan pandangan itu saja, dia hampir mengambil jiwa King Sui. Kapan dia menjadi miliknya? King Sui hanya bisa menatapnya. Tantai Lingyan mengulurkan tangan dan mengetuk kepala King Sui. Aku akan membunuhmu beberapa kali jika kamu adalah musuhku. King Sui balas tersenyum dan berkata, itulah mengapa aku senang kita berada di sisi yang sama. Wanita di depan mereka terjebak dalam dilema. Dia belum pernah berhubungan dengan penerus warisan Raja Iblis sebelumnya. Namun, ada kenangan tentang itu dalam warisannya. Itu adalah keberuntungan belaka bahwa dia telah mendapatkan warisan dan dengan demikian, sifat kepribadiannya masih tetap sama. King Sui melanjutkan, saya tidak peduli apakah Anda penerus warisan Raja Iblis atau bukan, tapi saya tidak ingin melihat Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moral. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah jika itu terjadi. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya telah sendirian. Saya senang ketika saya merasakan seseorang dengan aura yang sama dengan saya dan bahkan mulai memperlakukannya seperti keluarga. Saya sendiri tidak punya keluarga. Saya pikir saya tidak perlu sendirian lagi. Wanita itu tiba-tiba tampak tersesat dan sedih. King Sui memahami jenis kesepian yang dia bicarakan, tetapi perlu diingat bahwa iblis malam licik. King Sui tidak bisa memaksa dirinya untuk mempercayai kata-katanya. Namun, karena kata-kata itu telah keluar dari mulut orang lain, dia membiarkan Tantai Lingyan memutuskan. Tantai Lingyan memandang wanita itu dan berkata, aku juga baik-baik saja. Anda dapat pergi jika Anda memilihnya, atau saya dapat menyambut kedatangan Anda. Dengan cara ini, kita bisa memiliki lebih banyak orang di barisan kita. Kamu harus memilih sendiri. Wanita itu ragu-ragu tetapi mengingat tekanan aura dari sebelumnya, keputusan itu mudah karena tidak menguntungkan baginya untuk melakukan sebaliknya. Saya akan mengikuti kakak perempuan. Dia berbicara setelah berpikir. Wanita itu melepas syalnya, memperlihatkan wajah yang dingin namun cantik. Ungkapan, burung-burung dari bulu berkumpul bersama tidak mungkin lebih benar. Tantai Lingyan adalah kecantikan yang sedingin es dan wanita ini juga memiliki kepribadian yang jauh, meskipun masih ada perbedaan di antara mereka. Penampilan dan temperamen mereka berbeda dan usia wanita itu pasti lebih muda dari King Sui sendiri. Dia bahkan mungkin belum cukup umur untuk disebut wanita. Nama saya Ye Mei. Siapa nama kakak perempuan? Apakah ini saudara ipar saya? Ucap gadis muda tersebut. King Sui tersenyum. Dia sangat ingin mendengar kata-kata itu dari gadis muda itu, tapi Tantai Lingyan menyela, saya Tantai Lingyan. Dia King Sui dan kami hanya berteman. Meskipun Ye Mei hanya tahu sedikit dari aura Tantai Lingyan,
dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan luar biasa dari warisan. Meski begitu, ini masih asing baginya, tetapi dia masih bisa membedakan hal-hal tertentu, seperti bagaimana King Sui menyukai Tantai Lingyan. King Sui menguap, "Mari kita tinggal di sini untuk malam ini dan kembali besok." King Sui bingung. Wanita itu seharusnya mendapatkan kelicikannya dari warisan iblis malam juga. Jika tidak, maka iblis malam ini akan gagal. Namun, Ye Mei tampak sederhana dan polos. Ini aneh. Mungkinkah itu karena dia baru saja mulai? Ye Mei berinisiatif berburu mangsa. Karena mereka tidak takut dia melarikan diri, di atas keakrabannya dengan daerah tersebut, mereka secara alami setuju. Melihat sosok Ye Mei yang menghilang ke kedalaman gunung iblis malam, King Sui tertawa. "Bisakah kamu menceritakan sesuatu darinya?" Iblis malam memiliki kepribadian licik yang sangat sulit untuk ditahan. Saya tidak berpikir dia mencoba untuk menyamarkannya juga tidak kuat. Akan bagus untuk menjaga kewaspadaan kita, atau mungkin apa yang kita lihat benar-benar apa yang kita dapatkan. Tantai Lingyan berkata dengan acuh tak acuh. Dia kembali tanpa pergi jauh. "Apakah kamu merasakannya?" Tiba-tiba, King Sui berkata kepada Tantai Lingyan. Sepertinya dia tidak sesederhana yang dia lihat. Tanpa insiden, kita harus punya teman lain di sini. Hanya King Sui yang berada dalam jangkauan yang dapat didengar dari kata-kata Tantai Lingyan. Jika ada orang luar, mereka pasti berada jauh di dalam pegunungan iblis malam. Saya tidak merasakan aura lain. Menurut Anda siapa mereka? Aku tidak tahu. Mungkinkah seseorang yang dekat dengannya? Di dalam gunung yang sepi ini, sendirian dengan lawan jenis tidaklah terlalu buruk. King Sui terkekeh. Mata Tantai Lingyan menatap King Sui dengan dingin, dan dia tertawa dengan canggung. "Jangan lihat aku seperti itu." Aku gugup. Tidak lama kemudian Ye Mei kembali dengan senang hati dengan 2 kelinci liar di tangan. Saudara King Sui, saya telah menangkap 2 kelinci. Biarkan saya membersihkannya lalu kita bisa mulai memanggangnya. Keduanya mengangguk secara alami. Mereka tahu bahwa Ye Mei pasti punya ide lain, dan memutuskan untuk memeriksa motifnya. Ye Mei memanggang daging dengan terampil, meskipun itu tidak sebanding dengan King Sui. Namun, dia tetap hebat. Tidak lama kemudian King Sui menyadari ada sesuatu yang salah. Detak jantung Ye Mei berpacu sedikit lebih cepat dari biasanya. "Kakak, ini untukmu." Ye Mei menyerahkan kaki belakang kelinci ke Tantai Lingyan. Kemudian, dia menyerahkan kaki belakang ke King Sui lagi. Dia hanya mengambil 1 kaki depan untuk dikonsumsi sendiri. "Ah, lumayan. Kamu punya keterampilan yang layak," kata King Sui sambil makan. Dia mengerti sekarang. Skema Ye Mei ada di dalam daging ini. Racun. Daging pada kelinci ini telah terkontaminasi racun. Dia ingat bahwa iblis malam paling baik dalam bersembunyi, membunuh, meracuni, dan kebingungan. Racun iblis malam pasti ada di liga sendiri, tapi dia memilih target yang salah untuk dipusingkan. Diam-diam, King Sui terdengar ke Tantai Lingyan. "Ada racun pada kelinci ini. Kami akan bekerja sama dengan mereka nanti. Racun ini akan membatasi penggunaan Origin Ki selama 2 jam. Saat King Sui dan Tantai Lingyan memakan kaki belakangnya, King Sui mulai memakan yang lebih besar dan memuji sambil makan, "Enak. Saya akan diberkati dengan makanan enak di masa depan." "Ya, kamu pasti akan diberkati dengannya di masa depan." Nada suara Ye Mei telah benar-benar berubah, seolah-olah itu telah sangat matang dalam kurun waktu singkat. King Sui menatapnya dengan heran dan Ye Mei tersenyum. "Apakah Anda merasa tidak nyaman?" Ekspresi King Sui bergeser. "Kamu meracuni kami." Tantai Lingyan mengerutkan kening, merasakan dorongan untuk tertawa saat dia menyaksikan kinerja King Sui yang secara realistis berlebihan. Ye Mei masih yakin tentang racunnya. Dia tersenyum bahagia. Suaranya keras dan menusuk, tapi itu tidak menyenangkan di telinga. King Sui merasakan aura orang lain di kejauhan. Seperti yang diharapkan, ada orang lain di luar sana. Suara Tantai Lingyan terdengar baginya kali ini.
Orang yang mendekat memiliki warisan Raja Iblis juga. King Sui membeku. Dia tidak menyangka penerus warisan Raja Iblis sudah mulai berkumpul. Ada 3 selama pertemuan mereka dengan klan Niu sebelumnya dan Ye Mei tidak sendirian kali ini. Namun, King Sui tidak tahu mengapa dia menargetkannya secara khusus dan dia melihat sekeliling dengan bingung untuk orang yang melangkah maju. Ketika King Sui melihat orang yang muncul oleh Ye Mei, dia juga sekali lagi terkejut. Dia adalah pria kekar dan kuat, berdiri sekitar 3 meter dengan jubah biru. Dia memiliki mata besar dan alis tebal, memancarkan aura yang menindas. Alasan mengapa King Sui terkejut adalah fakta bahwa ada 2 tanduk yang menonjol di kedua sisi kepala pria itu seukuran kepalan tangan bayi. Itu ditutupi oleh rambutnya. Penerus warisan Raja Iblis hebat. Ini adalah penerus Raja Iblis besar. Raja Iblis Agung adalah salah satu Raja Iblis terkuat. Legenda mengatakan bahwa Raja Iblis Agung adalah penerus dari Dewa Iblis Agung kuno. Oleh karena itu, ada desas-desus bahwa darah Dewa Iblis mengalir di pembuluh darah Raja Iblis besar. Pria ini terlihat sangat perkasa dan dengan tinggi badannya, dia akan menjadi sosok yang menonjol dimanapun dia berada. Belum lagi, pria ini jauh lebih kuat dari Ye Mei. Kakak Feng, pria ini adalah penerus warisan Dewa Pertempuran, tapi wanita itu memang penerus warisan Raja Iblis. Apa yang harus kita lakukan? Ye Mei tersenyum saat dia berjalan ke arah pria itu. Pria itu mengerutkan kening dan melihat ke arah King Sui dan Tantai Lingyan. Perhatiannya tidak tertuju pada Tantai Lingyan lama sebelum bergeser ke King Sui. Tatapannya yang dalam sepertinya mengandung semacam kekuatan yang tak terkatakan, mendominasi dan tenang. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat seorang pria menarik perhatiannya dari Tantai Lingyan secepat ini. Itu bukan kepura-puraan. Gerakan seperti itu tidak bisa dipalsukan. Raja Iblis, aku sudah mengenalmu sejak lama sekarang. Saya ingin tahu apakah Anda akan tertarik untuk bergabung. Pria itu berkata kepada Tantai Lingyan, suaranya bergema. King Sui berpikir suaranya terdengar bagus, seperti suara unik dari Raja Iblis Agung. Itu memiliki keagungan dan represif, membawa mereknya sendiri. Itu menggunakan efeknya tanpa bantuan. Tantai Lingyan melirik pria itu. Kamu pasti penerus warisan Raja Iblis. Saya tidak tahu apakah misi Anda sama dengan penerus lainnya. Kau pasti mencoba mengumpulkan penerus warisan Raja Iblis. Pria itu mengangguk. Saya Leng Feng. Ingatan warisan saya mendorong saya untuk mengumpulkan saudara-saudari lain dari warisan Raja Iblis. Meskipun kita adalah penerus warisan Raja Iblis, bukan berarti kita jahat. Penerus dari Battle God Inheritance sebenarnya adalah penerus dari Battle Demon Inheritance, hanya saja namanya diubah menjadi Battle God Inheritance. Pada zaman kuno, kami adalah Raja Iblis dan mereka adalah Iblis pertempuran. Akhirnya, mereka menang dan menjadi Dewa Perang. Sejak saat itu, mereka memanfaatkan gelar itu hingga hari ini. King Sui memperhatikan pria yang memegang sikap kepemimpinan dan berkata, kamu mungkin layak tetapi kamu telah melupakan tentang darah Raja Iblis. Itu tidak bisa diubah. Pria itu menggelengkan kepala. Ini tidak ada hubungannya dengan darah Raja Iblis. Ini ada hubungannya dengan kecepatan budidaya warisan kita. Selama fondasinya kokoh, kemungkinan situasi yang Anda bicarakan akan sangat berkurang. Namun, dasar dari warisan kita sulit untuk dibangun, yang melahirkan rumor tentang darah Raja Iblis. Karena Anda telah melihat identitas saya, kami memiliki misi kami sendiri-sendiri. Saya dapat mengatakan bahwa Anda bukanlah seseorang yang akan berubah pikiran dengan mudah. Jadi, mari kita bawa ini ke pertarungan tinju. King Sui berkata sambil tersenyum dan berdiri. Bagaimana mungkin? Kamu baik-baik saja. Ye Mei menatap King Sui dan Tantai Lingyan dengan tidak percaya. Nama saya Leng Feng. Saya di sini untuk membahas aliansi dengan Raja Iblis. Sepertinya tidak mungkin. Aku akan melupakan masalah ini pada hubungan yang kita miliki sebagai penerus warisan Raja Iblis. Kita akan menjadi musuh saat kita bertemu lagi. Dengan itu, pria itu menoleh ke Ye Mei.
Meyer, ayo pergi. Pergi begitu cepat. Kami belum menetapkan skor pada racun Anda, kata King Sui sambil tersenyum. Sambil tersenyum kembali, Ye Mei dikelilingi oleh kabut hitam yang menyelimuti mereka. King Sui mengulurkan tangan tetapi ketika kabut gelap menyebar dan hanya ada sedikit jejak darah di tanah. Mereka sudah pergi. Iblis malam paling baik dalam penyembunyian dan pelarian. King Sui sudah memprediksi akhir seperti itu tetapi tidak diragukan lagi masih disayangkan. Kekuatan pria bernama Leng Feng tidak boleh kalah dengan Tantai Lingyan, dan orang harus tahu bahwa kekuatannya sama menakutkannya dengan berdiri. King Sui tidak merasa senang karena mereka melarikan diri. Sebelumnya, dia telah membiarkan Niu anak iblis klan Niu dan penerus warisan Raja Iblis Thunder Rock Condor pergi. Namun, keduanya memiliki keberanian untuk membius mereka, jadi King Sui ingin mereka berdarah. Senjata yang dia gunakan juga mengandung racun. Senjata tersembunyi yang digunakan juga cukup beracun untuk membuat mereka sibuk beberapa saat. Inilah artinya memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukan Anda. Melihat langit yang semakin gelap, King Sui tersenyum. Ayo kembali. Tantai Lingyan mengangguk setelah beberapa pemikiran. King Sui memegang tangannya dan menggunakan 9 langkah benua. Sejujurnya, itu tidak perlu untuk meraih tangannya tetapi entah dia tidak tahu atau dia menyukainya, dia masih suka menggunakan metode ini dengannya. King Sui menatap dari dekat sampai mereka berada di dekat istana Raja Iblis. Mereka berhenti untuk memanggil Hellfire Phoenix dan terbang menuju istana Raja Iblis. Kamu bisa melepaskannya sekarang. Tantai Lingyan menyaksikan dalam diam saat King Sui mencengkeram tangannya, yang menyadari genggamannya semakin erat saat mereka naik Hellfire Phoenix. King Sui melihat tangan mereka seolah-olah dia baru saja menyadari. Lihat, aku bahkan tidak menyadari aku masih memegang tanganmu. Tantai Lingyan menggelengkan kepalanya. Betapa tebal kulitnya. Setelah seharian tinggal di istana Raja Iblis, King Sui kembali ke rumah. Masih ada beberapa waktu sebelum sebulan berlalu, jadi King Sui tinggal di rumah selama beberapa hari lebih lama. Setelah itu, dia pergi ke klan Puyang. Klan King dan klan Puyang adalah saudara, dengan anak-anak mereka bertunangan satu sama lain. Namun, kelanjutan pernikahan mereka nanti tergantung pada anak-anak mereka. Baik Puyang King dan dia telah setuju bahwa mereka tidak akan memaksakan pernikahan, selama salah satu pihak tidak setuju. Pencarian jiwa juga bagus di Imperial Cuisine Hall. Dengan dukungan klan Puyang dan skill mereka, tidak ada yang berani membuat masalah di Imperial Cuisine Hall. Selain itu, tidak ada yang akan melakukannya, terutama terhadap alkemis yang sangat terampil. Selain itu, reputasi Imperial Cuisine Hall sangat terkenal. Aula masakan kekaisaran dikenal jauh dan luas di kota benua Phoenix Menari. Beberapa orang bahkan tahu tentang hubungan itu. King Sui selanjutnya pergi menemui Di Chen, putri tertua, dan dia telah menembus lapisan terakhir hubungan. Pertemuan itu sudah dekat. Di Chen bermaksud untuk menyerahkan sekte teratai, tetapi yang terakhir tidak setuju. Oleh karena itu, Di Chen masih memegang gelar kepala sekte. Dengan reputasi sekte teratai, kekuatan mereka di bawah kepemimpinan Di Chen meningkat pesat tetapi itu adalah jalan yang panjang. Itu adalah jalan yang panjang untuk berada di level sekte abadi. Untungnya, mereka semua telah pindah ke benua Phoenix, tepat di sekitar King Clan. Inilah sebabnya mengapa King Sui dapat bepergian tanpa khawatir. Setelah Ye Huang Guwu secara pribadi menghadiri tugas garnisun, dengan mengandalkan formulir harimau, mereka dapat mempertahankan pijakan sekarang. Di Chen dan Yu He tidak kalah rendahnya. Putri tertua, King Sa dan yang lainnya juga hanya setengah hari perjalanan dari King Clan. King Sui hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk tiba di Gunung Putuo. Ye Huang Guwu telah berada di sana beberapa kali sejak Gunung Putuo dipindahkan. Wanita-wanita ini akan mengunjungi King Clan dari waktu ke waktu. Kebanyakan dari mereka adalah istri King Sui. King Sui baru saja akan pergi ke Gunung Putuo hari itu. Gunung Putuo terletak di sepanjang Danau Fengyan.
Leluhur Gunung Putuo telah mengatakan bahwa Gunung Putuo harus terletak di kaki gunung dan di samping sungai, itulah sebabnya dia memilih lokasi di dekat Danau Fengyan. Di belakang Danau Fengyan adalah Gunung Phoenix. Danau Fengyan mirip dengan Gunung Phoenix. Itu tampak seperti burung phoenix dengan sayapnya melebar, terbang ke langit jika dilihat dari atas. Konon, itu jauh, jadi tidak ada yang tinggal di sini. Anda bisa datang langsung ke sini dari Gunung Putuo. Meskipun disebut Danau Fengyan, itu cukup besar dan terhubung dengan Laut Fengki. Gunung Putuo dibangun di atas gunung. Tidak banyak orang yang datang ke benua Phoenix kali ini juga, mungkin hanya sekitar ratusan. Tetap saja, setengah dari mereka adalah pejuang yang terampil. Benua Kerbau Barat tidak bisa membuat Gunung Putuo layu dan menghilang, seperti Gunung Putuo di benua selatan. Ketika King Sui tiba, dia kebetulan melihat Yuruyan dan Tantai Suan saat mereka berjalan di sepanjang Danau Fengyan, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu dengan bahagia. Tawa yang jelas terus-menerus terdengar. Penampilan King Sui membuat mereka berdua gembira. Yuruyan berlari menuju King Sui dan memeluknya. Entah bagaimana, wanita dewasa itu telah melepaskan pengekangannya sendiri. King Sui senang melihatnya seperti itu juga. Di samping, Tantai Suan menyaksikan dengan senyum tipis. Setelah waktu yang lama, King Sui melepaskan Yuruyan. Saat itulah mereka memperhatikan Tantai Suan memperhatikan mereka. Yuruyan menjadi malu tetapi masih tersenyum secara alami. Jika Little Sister Suan ingin memeluknya, aku tidak akan keberatan. Yuruyan dan Tantai Suan lebih dekat dari saudara-saudara. Mereka memahami pikiran satu sama lain bahkan tanpa diucapkan. King Sui mengulurkan lengannya dengan murah hati. Ayolah, anggap saja sebagai hadiah untukku. Tantai Suan memerah saat dia berjalan menuju King Sui dan memberinya pelukan lembut. Namun, sebelum King Sui memiliki kesempatan untuk membalas, dia sudah melepaskannya. Melihat tatapan suram King Sui, dia tersenyum bahagia. Mereka bertiga mendaki ke puncak Gunung Phoenix. Ini telah menjadi area terlarang di Gunung Putuo. Faktanya, Gunung Phoenix di daerah ini telah diganti namanya menjadi Gunung Putuo, hanya karena rasa keakraban. Sudah lama berlalu dari waktu antara pertemuan terakhir mereka sampai sekarang. Ada penderitaan di antara dua orang yang saling mencintai. King Sui dan Yuruyan tidak berbeda. Selama periode waktu ini, King Sui hanya bersatu kembali dengan Ye Jianghe sampai saat ini. Tetap saja, sebagai wanita King Sui, mereka mengerti bahwa King Sui selalu jauh lebih banyak daripada saat mereka bersama. Ini memiliki keuntungan tersendiri dalam memverifikasi perasaan mereka satu sama lain dari waktu ke waktu. Dikatakan bahwa perasaan tidak dapat menahan ujian waktu dan jarak. Namun, itu tidak berlaku untuk King Sui dan para wanitanya. King Sui memegang Yuruyan dan Tantai Suan dengan masing-masing tangan dan merasakan kepuasan yang tak tertandingi. Meskipun King Sui memegang tangan Tantai Suan, dia tahu dia belum siap. Dia bisa merasakan itu tetapi tidak berniat melepaskan wanita ini. Berpikir kembali, dia mengingat banyak insiden antara keduanya dan Yuruyan. Bahkan tubuhnya sendiri terlihat jelas selama apa yang terjadi dengan Yuruyan pada hari yang menentukan itu. Tantai Suan tidak banyak menahan. Dia hanya berjuang melawan genggamannya sejenak tanpa banyak keyakinan, membiarkan pria itu menariknya sesuka dia. Tak pernah terpikir olehnya bahwa akan ada wanita lain yang akan ditarik ketika dia dipeluk oleh seorang pria. King Sui juga terjebak dalam dilema, tetapi dia harus menyimpan harga dirinya sebagai prioritas terakhirnya saat menghadapi Tantai Suan. Menyaksikan pengunduran diri wanita yang mengesankan, elegan, dan keluar dari dunia ini membuatnya tersenyum. Yuruyan membuka hatinya karena King Sui. Dia telah mengarahkan pandangannya pada King Sui, mengembangkan kesukaan yang terakhir dan dia lebih dari puas dengan hidupnya saat ini. Berkenaan dengan beberapa wanita di sisi King Sui, dia benar-benar tidak berencana untuk mengambil tindakan apapun terhadap mereka. Dia tidak pernah berencana untuk mengikuti di belakangnya selamanya, sama seperti mereka sekarang.
Dia lebih suka seperti ini. Dia lebih suka ketika King Sui akan datang berkunjung ketika dia merindukannya. King Sui bisa memahami alasan di balik pikiran Yuruyan dan setidaknya setengah dari wanitanya berpikiran sama. Faktanya, dia percaya tidak apa-apa seperti ini juga. Lagi pula, tidak realistis berharap mereka berkumpul di bawah satu atap. Bagaimanapun, banyak wanitanya adalah nyonya dari sekte mereka sendiri. Aku sangat merindukan kalian berdua. King Sui berjalan di sepanjang puncak gunung bersama kedua wanita itu. Meskipun bunga dan pohon di sekitarnya tumbuh secara alami, mereka masih lebih indah daripada yang dibudidayakan secara artifisial. Dari waktu ke waktu, beberapa binatang jenis burung akan muncul, memenuhi dunia ini dengan elemen keindahan yang tak terbatas. Maksudmu, kamu malah merindukan Sister Ruyan? Tantai Suan terkekeh. Adik Suan, kupikir dia lebih merindukanmu. Yuruyan menjawab sambil tersenyum. King Sui tidak berbicara. Tidak bijaksana untuk berbicara saat ini. Meskipun mengklaim bahwa dia merindukan keduanya bisa berhasil, itu akan sedikit munafik. Daripada membalas, hanya tertawa kecil mungkin akan menjadi jawaban yang lebih baik. Ada sebidang padang rumput di depan, begitu lebat dan tak tersentuh. Dengan angin sepoi-sepoi, itu tampak seperti tempat tidur yang terbuat dari alam, padat dengan rumput hijau yang tingginya lebih dari 1 kaki, miring ke satu arah. Terasa lembut dan nyaman saat mereka berjalan di atasnya. Sinar matahari menghangatkan bumi di bawah kaki mereka. Di sini indah. Sister Ruyan dan saya akan berbaring di sini kapanpun kami punya waktu. Tantai Suan berkata sambil tersenyum. Hanya setelah kata-kata itu keluar, dia merasa itu terdengar tidak pantas. King Sui menyeringai saat dia menatap ke arah Cakrawala. Kata-katamu membuatku ingin berbaring dan mengalaminya sendiri. Ayo pergi ke sana dan berjemur di hangatnya sinar matahari. Tantai Suan merasa seolah-olah dia baru saja menghancurkan batu di kakinya sendiri. Ketiganya mencapai lereng, dengan kemiringan kira-kira 35 derajat. Itu adalah tempat yang nyaman untuk berbaring. King Sui memiliki Yuruyan di sebelah kirinya dan Tantai Suan di sebelah kanannya. Melihat dari sisi ke sisi, King Sui tidak bisa menahan untuk menelan gumpalan di tenggorokannya saat melihat indah dada mereka yang montok dan gagah saat mereka berbaring. Tantai Suan dan Yuruyan secara alami memperhatikan tatapannya tersipu. King Sui memegang seorang wanita di masing-masing tangan dan meskipun itu tidak berarti memeluk satu di setiap lengan, itu praktis sama. Tubuh mereka menempel sangat dekat satu sama lain. Pikiran Tantai Suan tidak setenang dan setenang biasanya. Jantungnya berdetak lebih cepat dan ingatan akan adegan penuh kasih sayang yang dia saksikan tentang King Sui dan Yuruyan terulang di benaknya dari waktu ke waktu. Dengan pikiran seperti itu, tidak mungkin dia bisa tetap tenang. Bagaimanapun, dia masih seorang wanita yang tidak memiliki banyak pengalaman dalam hidup. Yuruyan sedikit bingung karena kehadiran Tantai Suan. King Sui meminta mereka untuk mengetahuinya tentang peristiwa selama dia pergi, tentang topik seperti apa yang terjadi setelah mereka datang ke sini. Semuanya baik-baik saja setelah percakapan mulai bergulir. Dari waktu ke waktu, mereka akan tersandung pada insiden lucu yang membuat mereka perlahan-lahan rileks. Mendorong keberuntungannya, King Sui perlahan mengulurkan tangan dan memeluk Yuruyan dengan tangannya sehingga dia menempel di dadanya. Yuruyan dewasa dan juga sangat tradisional. Meskipun dia malu, dia tidak melawan. Dia membenamkan wajahnya di dada King Sui. Tidak butuh waktu lama sebelum King Sui memperluas cengkeraman iblisnya ke arah Tantai Suan juga. Tidak butuh banyak usaha sebelum dia benar-benar memeluk seorang wanita di setiap lengannya. Meski begitu, mereka tidak lebih dari itu. Meskipun itu hanya pelukan sebagian, peti kedua wanita itu ditekan dengan kuat ke tubuh King Sui. Perasaan bounciness mereka membuatnya meninggalkan dirinya sendiri untuk kesenangan. Itu adalah bentuk kepuasan di hatinya. Mungkinkah keinginan memiliki semua orang sekuat ini? Tantai Suan melirik ekspresi puas di ekspresi King Sui dan mencubit pinggangnya dengan ringan.
Ini tidak ada hubungannya dengan keinginan yang memiliki. Apakah saya tipe pria yang ingin mengklaim wanita cantik yang saya lihat? King Sui memandang Tan Tai Xuan dan berbicara tanpa gentar. Saya pikir Anda orang seperti itu. Tan Tai Xuan menjawab sambil tersenyum. Nona muda, beraninya kamu meragukan karakter saya. Dengan tangan yang memeganginya, King Sui menepuk pantatnya yang gagah. Itu tidak menyakitkan, tapi masih mengeluarkan suara yang tajam. Tidak membutuhkan keahlian apapun untuk membuat suara yang begitu tajam melalui lapisan pakaian, tapi itu membutuhkan usaha yang disengaja. Tubuh Tan Tai Xuan bergetar dan dia membenamkan wajahnya di lekuk lengannya tanpa sepatah kata pun. King Sui sudah bisa menguraikan perasaan Tan Tai Xuan. Semuanya sudah cukup jelas pada tahap ini. Dia memegangi pinggangnya. Aku tahu aku ini sampah, tapi akan lebih mudah membunuhku daripada melepaskan kalian berdua. Dan Anda mengklaim itu tidak ada hubungannya dengan keinginan memiliki yang kuat. Semua pria seperti ini, meskipun Tan Tai Xuan telah melepaskan banyak hal dan membiarkan dirinya memiliki perspektif yang lebih luas, masih sulit untuk mencapai apa yang dia bayangkan dalam hidupnya. Bahkan mungkin mustahil untuk dicapai. Lagi pula, tidak akan ada kekurangan wanita di sekitar pria hebat. Baik, jika Anda berkata begitu, memang begitu. Tetap saja, aku mencintaimu sebagai pribadi. Kalian semua adalah yang terpenting di hatiku. Untuk Anda semua, saya dapat mengabaikan biayanya, meskipun itu berarti kehilangan nyawa saya. Jangan sial, kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Tan Tai Xuan tidak suka berbicara tentang hidup dan mati. Lalu, apakah kamu mengerti perasaanku sekarang? King Sui tertawa. Anda hanya mencari alasan untuk urusan romantis Anda. Bagaimanapun, aku tidak bisa mengganggumu. Saya akan berada di sini bersama Sister Ruyan. Anda dapat mengunjungi kapanpun Anda merindukan Sister Ruyan. Tan Tai Xuan terkekeh. Apa yang harus saya lakukan jika saya merindukan kalian berdua? King Sui tersenyum saat dia melihat Tan Tai Xuan. Aku akan bersama Sister Ruyan. Anda secara alami akan menemukan saya ketika Anda kembali. Tan Tai Xuan duduk dan tertawa. Sudah cukup, King Sui. Haruskah Anda memaksa adik Xuan untuk mengatakannya dengan keras dan jelas sebelum Anda bisa mengerti? Yu Ruyan tertawa. Tan Tai Xuan memerah dan melirik King Sui. Aku akan kembali dulu. King Sui tahu bahwa Tan Tai Xuan pergi untuk memberi Yu Ruyan dan dirinya sendiri waktu bersama. Itu sebabnya dia pergi tepat setelah deklarasinya. Saudari Xuan sangat menyukaimu, ucap Yu Ruyan tersenyum dan menatap King Sui. Kita harus mengurus masalah kita sendiri dulu. Gadis cantik, aku merindukanmu sampai mati, seperti serigala lapar yang menerkam domba. King Sui menekan Yu Ruyan ke rumput tebal di bawahnya. Bumi adalah tempat tidur mereka dan langit adalah selimut mereka. Segera, melodi yang indah terdengar. Sudah sore hari ketika keduanya kembali ke Danau Fengyan. Kedua wanita itu tinggal di sebuah pulau buatan di tengah Danau Fengyan. Begitu mereka kembali, Yu Ruyan pergi, membiarkan King Sui mencari Tan Tai Xuan. Demikian juga, King Sui membiarkannya pergi. Setelah Yu Ruyan mendorong King Sui ke arah kamar Tan Tai Xuan, dia segera kembali ke kamarnya sendiri. King Sui menggosok ujung hidungnya pada itu. Di antara wanitanya sendiri, Tan Tai Xuan dan King King adalah satu-satunya yang masih gigih. Sekarang, Tan Tai Xuan tidak sekeras sebelumnya. Meski ada jarak antara dia dan Tan Tai Lingyan, mereka masih memiliki masa lalu yang tidak bisa dihapus. Oleh karena itu, King Sui yakin bahwa ini hanya masalah waktu. Kamar Tan Tai Xuan tidak terkunci. King Sui membukanya dengan sedikit dorongan. Dia disambut oleh pemandangan Tan Tai Xuan berdiri di dekat jendela, mengamati danau di kejauhan. Dari sini, Anda bisa melihat pergerakan ikan dan sejenisnya. Menyadari suaranya, dia berbalik untuk melihat King Sui. Kamu kembali. Di mana Suster Ruyan? Dia lelah. Tan Tai Xuan membeku sebelum dia tersipu, dan tidak bisa menahan kata-katanya. Dasar bajingan. Tidak bisakah kamu menjadi seburuk ini?
King Sui pergi ke sisinya dengan senyum terpampang di wajahnya. Orang bijak pernah berkata bahwa keinginan akan makanan dan seks adalah bagian dari sifat manusia. Artinya, keinginan untuk itu sama pentingnya dengan makan. Pepatah itu ditujukan untuk orang biasa yang butuh makan untuk bertahan hidup. Tidak seperti mereka, prajurit seperti kita bisa hidup tanpa makan untuk waktu yang lama. Itulah mengapa itu lebih penting daripada makan. Dengan pemahamannya tentang perasaan Tan Tai Xuan dari sebelumnya, dia pikir itu hanya akan berlarut-larut jika dia tetap diam dengan kata-katanya. Oleh karena itu, begitu King Sui melihat tidak adanya ketidaksenangan Tan Tai Xuan, dia tidak menahan komentarnya. Kamu memiliki banyak logika yang salah. Ini bukanlah logika yang dipelintir. Manusia memiliki 7 emosi dan 6 kesenangan indrawi. Itu hanya akan menjadi tidak normal jika mereka tidak melakukannya. Bahkan hewan pun tahu ini. Ini hanyalah naluri. King Sui tersenyum dan meraih tangannya. Tangan Tan Tai Xuan sedikit menggigil saat dia melihat King Sui. Kamu bilang kamu ingin mengejarku dan kamu berjanji bahwa kecuali aku setuju, kamu tidak akan menjadi tidak sopan. King Sui memegangi pinggangnya dan berbisik lembut di telinganya, tentu saja aku ingat dan aku akan menepati janjiku, tapi kamu juga berjanji bahwa aku bisa memelukmu juga. Saya berjanji tidak akan melakukan apapun tanpa persetujuan Anda dan saya memahami perasaan Anda juga. Meski begitu, apakah kamu tidak ingin mencoba berciuman? King Sui menghela nafas ringan di telinganya. King Sui tidak memahami wanita dengan baik, tetapi dia mengerti bahwa keinginan wanita sama bersemangatnya dengan pria. Perbedaannya adalah wanita lebih emosional. Misalnya, suasana genit akan menggoda para wanita. Faktor yang paling penting adalah King Sui tahu bahwa Tan Tai Xuan tidak lagi mendiskriminasi dia seperti sebelumnya. Keinginan seorang wanita bahkan lebih melimpah daripada pria yang pernah tersulut. Saat mendengar kata-kata King Sui dan nafasnya di cangkang telinganya, Tan Tai Xuan teringat adegan intim King Sui dan Yuruyan. Dampak visual dan sensasi, bersama dengan suara Yuruyan membuat jantungnya berdebar kencang. Ini hanya naluri manusia. Mengapa kita tidak mencobanya? King Sui bertanya dengan provokatif saat dia melihat lebih banyak dari wajah cantiknya. Bulu mata panjang Tan Tai Xuan berkibar. Kata-kata gagal dan dia membenci inisiatifnya secara bawaan. Bagaimana mungkin dia masih mengizinkannya untuk menggendongnya meskipun omong kosong yang dia katakan? Dia tidak lagi melawan. Apakah dia benar-benar ingin membuatnya mengatakannya? Meskipun King Sui bukan ahli cinta, dia masih mengalami banyak hal. Dia melakukan ini dengan sengaja. Menyaksikan ekspresi lembut di wajah Tan Tai Xuan membuatnya sangat puas. Tan Tai Xuan dengan lembut mengaitkan tangannya ke belakang leher King Sui. Tubuhnya gemetar selama proses tersebut. Dia berbisik pelan di telinganya. Jangan berlebihan. Kegembiraan King Sui terlihat dari senyum di wajahnya. Tan Tai Xuan adalah wanita pendiam. Kata-kata ini sulit untuk keluar dari bibirnya. King Sui memeluknya erat-erat, ujung lidahnya mematuk kuping telinganya selama sepersekian detik. Tubuh Tan Tai Xuan tiba-tiba menegang. Akibatnya, tangannya menegang di sekitar King Sui secara tidak sadar, menyoroti King Sui telah menyentuh tempat yang sensitif. Dengan dia tepat di depannya, King Sui memperhatikan saat mata Tan Tai Xuan tertutup dan bibirnya mengerucut. Dia bisa melihat bahwa dia gugup. Bibirnya jatuh ke dahi, mata, dan hidungnya sebelum akhirnya mencapai bibir seksinya. Saat Tan Tai Xuan menjaga bibirnya dalam garis tipis, King Sui perlahan-lahan mengisapnya. Tangannya yang berada di sekitar pinggangnya meluncur ke bawah ke arah pantatnya yang gagah dan meraihnya. Mereka terasa halus, lembut, dan goyang. Tan Tai Xuan membuka mulutnya dengan naluri, dan dengan itu, lidah King Sui merayap ke dalam, mengejar miliknya. Tubuh Tan Tai Xuan secara bertahap dibebaskan dari ketegangannya dan mulai menanggapi King Sui. Tangan King Sui meluncur ke dan dari pinggang dan pinggulnya sedikit. Nafasnya semakin cepat, dan napasnya yang segar memiliki aroma yang samar. Dikatakan bahwa wanita memiliki aroma yang harum.
Tampaknya sekarang asumsi itu ada benarnya. Ketika tangan King Sui meraih kerah Tan Tai Xuan dan meraih dadanya yang berlimpah, dia dengan cepat mendorong dirinya menjauh dari King Sui. Namun, King Sui memeganginya erat-erat sehingga hanya bibir mereka yang terpisah. King Sui tidak mengharapkan tanggapan sebesar itu darinya. Tan Tai Xuan menjadi malu, ingin melepaskan diri dari King Sui. "Xuaner, jadilah milikku," King Sui berbisik pelan. Tan Tai Xuan membeku karena terkejut sesaat sebelum memberikan King Sui tawa pahit. "Anda tidak akan bisa membujuk saya. Saya belum siap, mungkin lain waktu." King Sui cukup senang mendengar kata-kata Tan Tai Xuan. Ini merupakan peningkatan yang sangat besar dan dia tertawa. "Apakah kamu tidak bingung?" "Kaulah yang bingung," Tan Tai Xuan membalas karena malu. "Saya sangat bingung. Lihat, itu sudah menunjukkan dirinya kepadamu." King Sui menempelkan tubuhnya ke dekat Tan Tai Xuan. Benda keras yang menusuk perut bagian bawahnya membuatnya takut. Dia tidak berani melihat King Sui. Sebaliknya, dia menatap ke arah singkong yang ditinggikan sebelum mengangkat kepalanya lagi. Dia meraih dan memutar telinga King Sui. "Kamu tercela, Nona, ini normal. Bahkan, saya harus menangis jika saya tidak memiliki reaksi apapun." Tangan King Sui masih mencengkeram dadanya. Jenis tekstur halus yang bisa lepas dari genggamannya kapan saja membuat King Sui merasakan dorongan yang kuat. "Anda tidak diizinkan untuk mengambil keuntungan," kata Tan Tai Xuan. King Sui tidak menyadari bahwa wanita ini, murni seperti peri, memiliki sisi genit. Wajah mereka terpisah kurang dari satu kepalan tangan, mampu mencium setiap napas yang mereka hirup. "Apakah kamu menyukainya?" Jari King Sui menggoda ujungnya dengan teknik khusus. Dalam kombinasi dengan kata-katanya, itu membuat Tan Tai Xuan gemetar. "Xuaner, biarkan aku melihatnya," King Sui berkata dengan tangan, menggoda keinginannya saat dia berbisik di telinganya. Kemudian, dia menjentikkan lidahnya ke telinganya. Denyut jantung Tan Tai Xuan berpacu sekaligus. Tangan King Sui membuatnya merasa nyaman dan tidak nyaman. Seolah-olah dia ingin dia memeluknya dengan semua yang dia punya, untuk menggunakan kekuatan penuh dalam kontak mereka. "Saya berjanji untuk tidak melakukan apapun selain melihat-lihat. Saya yakin itu pasti indah." King Sui dijamin. Tan Tai Xuan memikirkannya. Karena mereka telah mencapai keintiman yang sedemikian luas, tidak berlebihan untuk membiarkannya melihatnya. Sejujurnya, dia bisa merasakan tekadnya semakin tidak stabil. Dia sakit hanya memikirkan adegannya dengan Yuruyan saat itu, suara, ekspresi dan raut wajah Yuruyan. King Sui perlahan membuka atasannya. Kemampuannya untuk membuka pakaian juga beberapa kali lebih mahir dibandingkan sebelumnya. Tan Tai Xuan secara naluriah menghentikannya 2 kali, tetapi pakaiannya segera dilepas. Dalam sekejap, 2 gundukan bola salju lolos dalam pantulan, seputih salju dan keras. Puncak merah muda yang indah membuat King Sui menerjang ke depan. Kali ini, King Sui tidak mendiskusikan apapun dengannya sebelum menerjang ke depan dengan wajah dan bibirnya. Pada saat King Sui melepas pakaiannya sendiri dan menjadi Tan Tai Xuan, 2 jam telah berlalu. Tan Tai Xuan sekarang bisa memahami alasan di balik ekspresi Yuruyan. "Tetap tenang dan bernapas, biarkan Ki Anda lewat." King Sui memberitahu Tan Tai Xuan tentang teknik kultivasi duo. Energi murni memasuki tubuhnya dari tubuhnya sendiri, lalu kembali setelah siklus sebelum masuk lagi, melewati banyak meridian. Bang! Itu melewati meridian surgawi. Ini tidak mengejutkan King Sui saat itu berlanjut. Dia bisa merasakan peningkatan energi murni miliknya sendiri. Tan Tai Xuan terkejut luar biasa bahwa kekuatannya sendiri telah meningkat secepat ini. Dia telah mendengar beberapa trik jahat yang dapat digunakan dengan cara ini, itulah sebabnya dia menjadi bingung sebelumnya. Namun, jika King Sui menyakitinya, dia akan menyerah. Namun, tak lama kemudian, dia tahu bahwa pria itu tidak menyakitinya. Tan Tai Xuan tidak percaya sejauh mana peningkatan kekuatannya. Dia memiliki fisik khusus dan dengan dimasukkannya potensi King Sui, kekuatan Tan Tai Xuan telah meningkat terlalu drastis.
Bentuknya juga paling murni, dengan beberapa efek pemeliharaan konstitusi. Bang, meridian duniawi lain ditembus dan bahkan King Sui terkejut. Begitu saja, ketenangan dipulihkan setelah 1 jam yang baik. Pada saat ini, King Sui mulai bergerak dan mulai menikmati dunia hanya dengan mereka berdua. Segala sesuatu di ruangan itu menjadi tenang hanya ketika langit menjadi gelap. Tantai Suan memandang pria yang membuatnya merasa seolah-olah dia tidak akan bisa menahan diri. Ada sedikit frustasi dengan campuran kegembiraan yang sama dalam situasi tersebut. Setelah apa yang terjadi, dia tidak merasa panik. Sebaliknya, dia merasakan rasa aman. Kamu hal yang mengerikan. Bukankah kamu bilang kamu hanya ingin melihat-lihat? Bukankah saya memanfaatkan kesempatan itu? Kamu terlihat cukup nyaman sebelumnya. King Sui terkekeh dan memperhatikan wanita yang dipeluk di sampingnya. Hush, kamu tidak diperbolehkan membicarakannya lebih lama lagi. Aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Setelah beberapa saat, Tantai Suan berbisik di telinga King Sui. King Sui, aku menyukaimu. Saya menyukai Anda juga. Apakah kamu menyukai apa yang baru saja terjadi? King Sui mengambil salah satu daun telinganya di antara bibirnya. Ya, tapi aku sudah mencapai batasku sekarang. Suara Tantai Suan sangat lembut. Jika bukan karena pendengaran King Sui yang luar biasa, tidak mungkin kata-katanya akan didengar. King Sui tidak bergerak lagi tetapi malah memeluknya dengan erat. Kamu adalah wanitaku. Kita adalah keluarga. Hari ini datang lebih awal dari yang saya harapkan. Sejujurnya, saya sudah memutuskan bahwa saya tidak akan menikah dengan orang lain kecuali Anda. Dengan mata tertutup, Tantai Suan mengaku dengan malas. King Sui meremas tangannya. Ada banyak momen ketika saya menemukan diri saya sangat beruntung, bahwa Tuhan sangat baik kepada saya karena dicintai oleh Anda semua. Saya tidak akan percaya jika seseorang mengatakan kepada saya bertahun-tahun yang lalu, di atas desa kecil, bahwa Anda ingin menikahi saya. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kekuatan itu penting? Tantai Suan tersenyum pada King Sui. Kadang-kadang, saya bertanya-tanya bagaimana orang yang sama bisa mengalami perubahan drastis seperti itu. King Sui membalas senyumnya dengan senyumnya sendiri. Apa yang perlu ditanyakan? Itu adalah perubahan karisma. Mungkin bisa membuat karakter seseorang mengalami perubahan yang drastis. Keyakinan adalah salah satu bentuknya, dan itu menawan. Kekuatan dapat mengubah pesona seseorang dan itu lebih penting daripada penampilan, atau bahkan karakter. Bukankah begitu? Tantai Suan sudah bisa menebak jawaban King Sui. Suaner saya adalah yang paling berpengetahuan. Anda merasa kekuatan Anda juga meningkat, kan? King Sui mencium pipinya. Ini meningkat sedikit terlalu drastis. Saya telah mengkhawatirkan hal itu. Tantai Suan sepertinya baru saja akan mengomentarinya. Itu sangat umum. Perbedaan di antara kami cukup besar sebelumnya, jadi peningkatan drastis kekuatanmu hanya normal. Selain itu, Anda memiliki konstitusi yang unik. Ini harus menjadi hasil maksimal yang akan Anda dapatkan. Tantai Suan menghela nafas lega pada kata-katanya. Saya pikir Anda mungkin telah menggunakan beberapa trik iblis pada saya pada awalnya. Namun, pada saat itu, saya akan mengakui meskipun itu benar. King Sui mengulurkan tangan untuk membelai rambutnya saat dia tersenyum. Gadis bodoh, aku lebih suka menyakiti diriku sendiri daripada menyakitimu. Senyuman puas menghiasi fitur Tantai Suan. Langit sudah mulai gelap, jadi kita harus bangun. Temui Suster Ruyan nanti. Ayo jalan-jalan. Meskipun tempat itu terpencil, Tantai Suan tahu bahwa King Sui akan memiliki cara untuk membawa mereka ke kota. 1 jam setelah mereka turun dari tempat tidur, dengan King Sui menjadi satu-satunya orang yang tahu tentang pemandangan menawan di antaranya, rona wajah Tantai Suan tidak memudar bahkan setelah dia meninggalkan ruangan. Faktanya, dia berpikir untuk tidak pernah meninggalkannya. Begitu Yuruyan menyaksikan penampilan Tantai Suan, dia langsung mengerti apa yang terjadi. Lagi pula, kamar mereka dekat. Wajah Tantai Suan memerah lebih dalam saat melihat Yuruyan.
Yuruyan berjalan dan memegang tangan Tantai Xuan. King Sui, apakah kamu menggertak Xuaner? Tentu saja tidak. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk memanjakan kalian berdua. Bagaimana saya tahan untuk menggertaknya? Tantai Xuan menyarankan agar mereka berjalan-jalan dan King Sui secara alami setuju. Memegang keduanya, dia menempuh jarak puluhan ribu mil dengan menggunakan 9 langkah benua, dan mereka tiba di kota. Bagaimana kalau di sini? Lihat jumlah orangnya. Ayo jalan-jalan dan makan sesuatu. King Sui berkata saat dia melihat orang-orang berseliweran di bawah. Kedua wanita itu tidak memiliki banyak pendapat. Itu baik-baik saja dengan mereka kemanapun mereka pergi selama itu dengan orang yang mereka cintai. Bahkan berjalan-jalan di luar untuk makan adalah untuk kesenangan belaka. Beberapa hidangan khusus juga cukup baik. Jalanan itu penuh dengan makanan kecil dan sepertinya tidak ada habisnya variasi. Tempat ini adalah bagian dari Dancing Phoenix Continent, dan Fengyan Lake adalah yang terdekat dengannya. Meskipun tempat itu tidak terletak di dalam Dancing Phoenix Continent, jaraknya dekat dan bisa dikategorikan seperti itu. Karena konstitusi tubuhnya, kondisi Tantai Xuan sangat baik tanpa ada tanda-tanda penyakit. Selain itu, King Sui adalah seorang tabib ajaib. Kota Sanwu. Kota terpencil ini disebut Kota Sanwu. Itu sangat besar dan mayoritas adalah orang-orang yang bersembunyi. Penduduk setempat sebenarnya adalah minoritas. Di dalam Kota Sanwu, ada bangsawan dan sekte, tapi tidak terlihat menakutkan seperti yang terlihat. Sementara kota itu secara nominal dimiliki oleh benua Phoenix yang terakhir masih berantakan. King Sui tidak tahu siapa klan penjaga atau kekuatan dari benua Phoenix Menari atau benua Naga Melonjak. Meskipun organisasi tarian Phoenix dan organisasi Naga Melonjak membawa tarian Phoenix dan Naga Melonjak atas nama mereka, King Sui tahu bahwa mereka bukanlah klan penjaga. Dalam keadaan normal, setiap benua akan memiliki klan penjaga atau kekuatan yang bertanggung jawab, bahkan mungkin lebih dari satu. Mereka bertiga berjalan di sepanjang jalan dan membeli makanan ringan di sepanjang jalan. Kebanyakan dari mereka enak, bagaimanapun, ada banyak variasi yang tersedia di sini dan rasanya saja sudah cukup. Berjalan di sepanjang jalan yang panjang, mereka bertiga tertawa saat mereka berbicara dan menjelajah. Banyak pejalan kaki di sekitarnya akan melihat ke arah mereka bertiga juga. Bagaimanapun, Yuruyan dan Tantai Xuan adalah wanita cantik yang tidak dapat ditemukan bahkan ribuan mil dari sini. Tuan muda, lihat betapa cantiknya kedua wanita itu. Sebuah suara terdengar dari kejauhan. Telinga King Sui tajam. Sejujurnya, dia mengharapkan hal-hal seperti itu terjadi saat dia membawa kedua wanita itu keluar. Lagi pula, ada banyak yang menganggap diri mereka kuat. Selain itu, bahkan dia ingin memenangkan hati kedua wanita itu jika mereka bertukar posisi. Inilah mengapa tidak mungkin bersama seorang wanita cantik jika seseorang tidak memiliki kekuatan. Bahkan jika dia mau, ada banyak serigala di luar sana yang menunggu untuk merampoknya dengan semua yang mereka miliki. King Sui mengalihkan pandangannya untuk melihat orang kurang ajar yang berani berpikir untuk merebut wanita darinya. Hanya ada 3 orang yang berlawanan arah. Di antara mereka, ada seorang pemuda tampan dengan aura yang mengesankan dan watak yang ceria. Senyuman percaya diri tergantung di sudut bibirnya dan matanya yang cekung tampak bagus padanya. Bahkan King Sui tidak dapat menyangkal bahwa pemuda itu menawan. Apa kabar? Saya Jiu Yunlong, ingin berkenalan dengan Anda. Sambil tersenyum, dia berjalan mendekat dan menyapa mereka. King Sui membeku sesaat. Tidak banyak yang bermarga Jiu. Melalui warisan Dewa Pertempuran Emas, dia mengetahui bahwa Jiu adalah nama keluarga kuno. Dia tidak berpikir dia akan bertemu seseorang dengan nama keluarga itu di sini. Apakah saya mengenal Anda? King Sui tidak tahu bagaimana menjadi sopan, tetapi dia masih tersenyum ketika dia bertanya. Kekuatan King Sui telah meningkat secara dramatis dari sebelumnya dan bahkan telah menembus meridian surgawi dan bumi. Manfaat yang dia terima darinya sangat besar. Selama mereka bukan dewa,
King Sui percaya diri dalam memenangkan pertempuran apapun. Jiu Yunlong tidak marah dengan kata-kata King Sui. Awalnya kami tidak saling mengenal, tetapi setiap hubungan dimulai dengan keduanya sebagai orang asing. Bukankah kau asing dengan dua wanita cantik di sampingmu pada awalnya? King Sui bisa merasakan kekuatan aneh dari pria itu. Itu tersembunyi dan sangat halus. Pria itu kuat, hanya selangkah lagi dari Dewa Semu. King Sui sudah menjadi Dewa Semu puncak sekarang, tetapi itu tidak berarti dia bisa merajalela hanya karena itu. Kekuatan King Sui akan membuat melawan Dewa Semu mudah. Bagaimanapun juga, dia telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Ada banyak Dewa Semu pada tahap ini. King Sui tidak akan bisa menggaruk dewa sekarang, karena dia belum mencapai tingkat kekuatan itu. Namun, dengan kekuatannya sekarang, dia masih bisa melawan level divine yang lebih rendah, tapi dia belum bertemu dengan mereka. Pria itu seharusnya seusia King Sui, oleh karena itu, dengan kekuatannya di usia yang begitu muda, dia pasti sangat berbakat. Selain itu, ada kekuatan aneh dan tersembunyi pada pria itu yang membuat King Sui berpikir bahwa dia mungkin berada di dekat tingkat dasar Dewa Semu. Aku tidak suka berteman seperti ini begitu saja. Mengapa Anda tidak memberitahu kami apa yang Anda inginkan? King Sui tersenyum. Ada sedikit nada merendahkan kata-katanya, tapi pria itu tidak marah. Sebagai gantinya, dia melihat ke arah King Sui. Aku suka wanita di sampingmu, tapi aku juga suka pertarungan yang adil. Kamu tidak harus melindungiku seperti ini. Mereka adalah wanitaku. Mengapa saya harus bertengkar dengan Anda karena mereka? King Sui tidak menyembunyikan penghinaan di cemoohannya. Pria palsu di depan mereka benar-benar hanya genit di hati. Tetap saja, pria itu bukanlah seorang penggoda, dan tidak memiliki hak untuk itu. Laki-laki yang memiliki sedikit otoritas dan latar belakang bangsawan tidak tahu tempat mereka, dan mereka yang melakukannya terlalu sedikit. Jiu Yunlong terkenal di kota Sanwu. Klan Jiu adalah salah satu dari 3 kekuatan terkuat di kota Sanku. Faktanya, 2 kekuatan lainnya harus membentuk aliansi bahkan untuk memiliki kesempatan melawan klan Jiu. Jiu Yunlong adalah yang tertua di generasinya, meskipun generasinya adalah yang termuda di keluarganya. Patriark adalah kakek buyutnya. Kelanjutan kekuasaan patriark mengandalkan kekuatan gabungan dan bukan hanya suksesi antar generasi. Lebih sering daripada tidak, seorang patriark akan mengelola klan selama beberapa ratus tahun atau bahkan mungkin lebih lama. Karenanya, klan yang kuat dapat mempertahankan keluarganya selama ratusan bahkan ribuan tahun. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam memilih seorang patriark. Jiu Yunlong kemungkinan besar akan menjadi patriark berikutnya dari klannya. Patriark saat ini masih memiliki 200 tahun tersisa dalam hidupnya dan itu akan cukup untuk melatih Jiu Yunlong menjadi lebih kuat. Inilah mengapa posisinya di Jiu klan tinggi. Ini tercermin dari status yang dia pegang di depan umum. Anda salah. Tidak ada yang memiliki seseorang atau apapun di dunia ini. Bahkan kesadaran mungkin bukan milik Anda di saat-saat tertentu, apalagi kesadaran orang lain. Jiu Yunlong menggelengkan kepalanya dan membalas. Kerumunan penonton mulai terbentuk pada interaksi mereka. Pada saat ini, seorang pria muda di samping Jiu Yunlong angkat bicara. Ini adalah kota Sanwu. Agar tuan muda kami menyukai wanita Anda adalah kekayaan Anda dan mereka. Tuan muda kita tidak ingin merusak harmoni. Bagaimana dengan ini? Biarkan mereka tinggal dan tuan muda kami akan mengabulkan apapun yang Anda inginkan. Wajah King Sui tanpa ekspresi. Namun, pada saat pria itu selesai berbicara, King Sui menampar tangannya ke arah mereka. Gerakannya tidak cepat dan Jiu Yunlong ingin memblokirnya, tetapi pada akhirnya memilih untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, ada senyuman kecil yang tersungging di bibirnya, yang tampak licik dan licik, seolah dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Pria muda yang berbicara sebelumnya terlempar ke samping karena benturannya. Tanpa satu suara pun, dia pingsan di udara. Sungguh hal yang tercela. King Sui tertawa ketika dia berkata,
Tetapi kata-kata itu tidak hanya menargetkan pemuda yang pingsan. King Sui tidak berpikir untuk membunuh seperti dulu. Mengambil pria muda itu misalnya, King Sui tidak melihat kebutuhan untuk membunuh, tetapi hukuman pasti diperlukan. Mungkin karena perbedaan di antara mereka, dia tidak merasakan kemarahan sebanyak yang dia bayangkan. Orang-orang ini hanyalah badut di mata King Sui. Kamu memang punya nyali untuk berani menyentuh laki-laki saya. Senyum Jiu Yunlong menghilang saat dia memandang King Sui. "Pa." King Sui memukul wajah Jiu Yunlong dengan tamparan lain. Dia tidak bergeming saat terkena benturan, tapi wajahnya bengkak. Meskipun ada pepatah yang mengatakan bahwa pertempuran harus terjadi pada tubuh dan bukan pada wajah, King Sui masih merasa puas dengan tamparan itu. Jiu Yunlong terpana dengan tamparan itu, tidak percaya bahwa ada seseorang yang berani menamparnya. Dia tidak memikirkan mengapa dia tidak mengelak, tetapi malah memfokuskan semua pikirannya pada fakta bahwa seseorang telah berani melakukannya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melakukan sesuka Anda dengan hanya sedikit keuntungan di pihak Anda? Anda tidak layak untuk itu. Jika ini terjadi di masa lalu, aku akan langsung membunuhmu. Kata-kata King Sui dingin, tetapi dia menyampaikannya dengan senyuman, membuat hati Jiu Yunlong bergetar. Dia tahu bahwa King Sui tidak mengucapkan kata-kata ini hanya untuk membuatnya takut. Aura yang dia pancarkan hanya membuat Jiu Yunlong mendongak. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah memukul kepalanya dengan paku kali ini, tetapi dia masih tidak mau membiarkan semuanya apa adanya. Bagaimanapun, ada banyak penonton yang baru saja menyaksikan tamparan yang dilakukan pada Tuan Muda Klan Jiu Kota Sanwu. Ini adalah Kota Sanwu. Anda tidak memiliki hak untuk merajalela. Jiu Yunlong menunggu King Sui, dan tiba-tiba, cahaya merah pucat melesat dari matanya sendiri ke King Sui. Gambar yin yang dalam kesadaran King Sui mulai berputar sekaligus. King Sui bisa merasakan ketidakjelasan di otaknya, seolah-olah dia sedang mengalami mabuk. Perasaan itu lemah, karena kekuatan mentalnya luar biasa. Dia masih memiliki Arhat Rosary Badge dan item lain yang dapat membatalkan serangan pada kesadarannya juga. Setelah sepersekian detik, cahaya dingin dari tangan Jiu Yunlong menebas tenggorokan King Sui. Mata King Sui berkilauan tiba-tiba, matanya menatap mata Jiu Yunlong saat dia membuat yang terakhir menjadi linglung dengan gelombang kekuatan mentalnya. Efek bumerang. Ini adalah sesuatu yang disadari King Sui juga. Sangat mudah untuk menjadi pihak penerima ketika bertempur dengan seseorang yang memiliki level skill lebih tinggi. Jika tidak terduga, tingkat keberhasilannya tinggi. Teknik racun yin seperti itu berisiko. Tepat saat King Sui hendak melakukan langkah selanjutnya, banyak siluet muncul dengan tergesa-gesa. Ada 2 pria tua dan 3 pria yang lebih muda. Sebuah suara yang bermartabat terdengar, "Berhenti." King Sui tidak menyerang pada akhirnya, tetapi di atas tamparan yang dia berikan kepada Jiu Yunlong sebelumnya, efek serangan balik telah menyebabkan banyak kerugian bagi Jiu Yunlong. Salah satu pria tua berjalan menuju tubuh Jiu Yunlong dan menyematkan 2 titik sebelum memasukkan pil merah pucat ke mulutnya. Dia berbicara dengan seorang pria di belakang, "Ruliu, bawa dia kembali dulu." King Sui mengambil waktu ini untuk mengukur kedua pria tua itu. Mengenai 3 pria lainnya, King Sui bahkan tidak repot-repot melirik. Kedua pria tua itu sangat tua, tetapi sepertinya penampilan mereka tidak berubah selama bertahun-tahun. Selain uban, mereka sama sekali tidak terlihat terbebani oleh usia. Kedua pria tua itu adalah tingkat dewa semu. King Sui tidak punya pilihan selain mengevaluasi kembali kekuatan Jiu Clan. Orang harus tahu bahwa di benua Phoenix, para prajurit False God adalah yang terbaik. Kedua pria tua itu berada di antara kelas 3 hingga 4 dewa semu, dan mereka berdua sedang menonton King Sui sekarang. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.